Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi Bapak dan Ibu yang telah bersedia hadir di podcast kami, di mana podcast kami adalah podcast untuk membahas ruang bincang menghadiri perspektif tentang penyelenggaraan negara dan peran strategis aparatur sipil negara dalam membangun negara kita, yaitu pastinya Indonesia. Nah, di tengah dinamika pemerintahan modern ini, ASN bukan lagi sekedar pelaksana, tapi jadi sebagai garda terdepan pastinya. Nah, dari itu saya di sini menghadirkan tiga narasumber hebat kita yang akan hadir di podcast kita pada pagi hari ini. Nah, di sini narasumber kita pertama ada Ibu Dinda yang tidak asing lagi ya. Silakan Ibu Dinda memperkenalkan dirinya. Terima kasih Bu Dea. Salam kenal semua teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Dinda Greiza. Saya akrab dipanggil Dinda. Saya saat ini bekerja sebagai dosen di program studi psikologi Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Salam kenal ya Bu Dinda. Selanjutnya kita punya narasumber kita yang tidak kalah hebat lagi yaitu Pak Ages. Silakan perkenalkan dirinya Pak Ages. Ya, terima kasih Mbak Dea. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Mbak Dea atas perkenalannya. Kenalkan semua, nama saya Agis Samarsyaf. Saya adalah dosen di Universitas Jambi yang fokusnya di Prodi Magister Pendidikan Ekonomi. Terima kasih. Oke, narasumber terakhir kita yang pastinya tidak kalah hebat yaitu Pak Ayatullah. Beliau ini kalau tidak salah ya berasal dari Solo. Silakan Pak Ayatullah memperkenalkan dirinya. Oke, terima kasih Mbak Dokter. Perkenalkan, saya Yatullah Muhammad Alfat, ditugaskan di Universitas Jambi, kampus PGSD di Muara Belian. Oke, Bapak Ibu, mungkin podcast ini mungkin biar nggak terlihat membosankan, mungkin kita nanti akan ada sedikit diskusi ya. Mungkin materinya nggak usah terlalu banyak, mungkin kita lebih ke diskusi saja. Mungkin untuk podcast kita ini kan berhubungan dengan Sankri ya, Bapak Ibu, yaitu mengenai sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia dalam perspektif bela negara. Mungkin ada yang bisa membantu saya sebagai narasumber sorry maaf saya sebagai host pada siang hari ini untuk membahas sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sangkri dan wawasan kebangsaan itu sendiri. Mungkin ada yang bisa membantu? Makasih Bu Dea, mungkin saya coba bantu sampaikan terkait dari apa sih sebenarnya pengertian sangkri itu tadi ya. Mungkin kebanyakan kalau orang salah dengar santri kali ya kan. Bisa kedengaran kayak santri kan. Nah, jadi kalau misalnya kita balik ke pengertiannya, sebenarnya sangkri ini atau kalau tidak disingkat, kepanjangannya adalah Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan sistem penyelenggaraan kehidupan bernegara yang melibatkan seluruh komponen negara. Komponen negara itu apa sih sebenarnya? Ya isinya ada lembaga negara, kemudian ada pemerintahan, maupun kita-kita nih yang saat ini sebagai calon aparatur sipil negara, sebagai pelaksanaan kebijakan publik. Nah, tujuan dari Sangkri ini adalah untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang 1945. Dulu kan waktu kita kecil ya, waktu SD suka jadi protokol, suka baca undang-undang. Nah, biasanya di situ tertulis untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi, tujuan dari Sangkri itu sendiri sudah ada di Undang-Undang Dasar 1945. Oke, Bu Dina, sebenarnya ya sangkri ini mungkin kalau kita bukan CPNS mungkin tidak mengerti apa itu sebenarnya sangkri ini ya. Alhamdulillah karena kita terpilih menjadi CPNS dan PNS ke depannya, makanya kita harus mengerti tentang sangkri ini ya. Sebenarnya Bu Dinda, sangkri ini apa sih hubungannya dengan wawasan kebangsaan? Nah, kalau terkait itu, saya rasa Pak Ages punya jawabannya nih.
Kita Oh lihat iya, jawaban dari Oh, Pak oh Yes. iya, oh ini segmen Pak Ages ya. Oke, iya silakan. oke, nggak apa-apa Mbak Mbak Dea, Iya, santai aja. kita podcastnya Iya, agak sama santai. saya sama Mbak Dinda sama aja kok. Oh iya, silakan Pak. Jadi eh, jadi Bapak Ibu terima kasih Mbak Dea. Ini jawabannya benar-benar bagus ya menurut saya karena memang kaitkannya erat sekali. Jadi Sankri tadi udah baik sekali dijelaskan oleh Mbak Dinda. Jangan salah nyebutin Sankri ya, karena memang kata-kata ini agak eh, jarang untuk disebutkan. Cuma ini penting sekali karena apa? Jadi Sankri itu tidak bisa dipisahkan dari wawasan kebangsaan. Jadi wawasan kebangsaan itu merupakan cara pandang kita gitu sebagai bangsa Indonesia, baik terhadap diri sendiri, lingkungan, dan mengutamakan persatuan dan kesatuan yang ada. Nah, makanya tidak bisa dipisahkan. Nah, kemudian tadi juga dijelaskan oleh Mbak Dinda bahwa kita tuh dalam konteks tuh ASN udah harus memiliki pemahaman yang kuat terhadap nilai-nilai dasar. Karena apa? Karena dalam Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika semuanya udah sangat-sangat dijelaskan. Kemudian, makanya dari itu dengan wawasan yang kebangsaan yang kuat, ASN yang mampu menjalankan perannya secara profesional dan tetap terjaga oleh persatuan bangsa. Maka dari itu kita memang nanti akan mencerminkan bahwa kita adalah sankri dengan wawasan kebangsaan. Seperti itu. Terima kasih, Mbak Sangat Dea. jelas sekali ya Bapak Ibu penjelasannya. Mungkin kita ini butuh peran kita ini sebenarnya dalam Sangkri itu sudah sangat jelas mungkin diatur dalam panduan CPNS dan PNS juga ya. Sebenarnya peran ASN itu sendiri juga sangat pastinya harus mencintai negara, terus juga harus mencintai profesinya. Mungkin hubungannya dengan bela negara, Bu Dinda bisa membantu kita untuk menjelaskan apa sih sebenarnya hubungan Sangkri ini dengan bela negara. Oke, nah karena di sini kan kita bisa pahami gitu ya, kalau misalnya tadi saya katakan bahwa Sangkri itu adalah sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang penyelenggaranya itu mulai dari lembaga negara, pemerintahan maupun ASN gitu. Nah, bagaimana kemudian kaitannya sama bela negara? Sederhananya tuh seperti ini ya Mbak Dea. Selama kita menjalankan sangkri gitu ya, sistem berjalannya negara ini, maka kita itu sudah bisa disebut sebagai orang yang berpartisipasi melakukan bela negara selama secara proses itu benar. Nah, proses yang benar ini yang seperti apa? Gitu ya. Nah, karena kita adalah unit terkecil ya, kita anggap kita semua adalah pelaksana gitu ya. Dalam sistem kenegaraan ini, kita adalah unit terkecil yang memberikan layanan kepada masyarakat. Nah, kita itu wajib memiliki nilai-nilai bela negara. Jadi dalam semua pelayanan yang kita berikan ke masyarakat, maka kita itu perlu memiliki nilai-nilai seperti cinta tanah air, kemudian sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila, rela berkorban, memiliki kemampuan bela negara, gitu ya. Termasuk kalau misalnya terjadi bencana alam, gitu ya, kita juga harus berpartisipasi, tentu sebagai dengan kapasitas kita sebagai ASN, gitu ya. Di situ tadi dikatakan ada rela berkorban. Jadi kayak misalnya berapa banyak ASN gitu ya yang melakukan pengabdian, rela bekerja ekstra untuk membangun sistem negara ini, sistem administrasi negara yang baik demi memberikan pelayanan publik gitu. Nah, jadi selama kita menjalankan sangkri dengan baik, maka secara tidak langsung kita bisa dikatakan sudah melakukan bela negara. Gitu, Bu Dea. Itu termasuk juga mencintai ya, semua salah satu unsurnya. Benar nggak Bu Dinda? Betul. Oke, Betul. terima kasih atas jawabannya. Mungkin kita sudah masuk lebih luas lagi, lebih detail, lebih dalam. Mungkin kita bisa menanyakan tentang bagaimana nih implementasinya dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai ASN. Mungkin kepada Dr. Ayatullah bisa membantu menjelaskan kepada kami penonton podcast hari ini. Oke, terima kasih Mbak Dea. Implementasi dalam keseharian ASN itu ya, yang pertama itu
kita bisa memberikan suatu pelayanan yang optimal terhadap publik, ya, yang cepat, tepat, tanggap, dan secara adil tentu saja. Dan selain itu, implementasi dalam keseharian ASN itu di situ dia menjaga disiplin, jadi datang tepat waktu, nggak korupsi waktu, dan tanggung jawab juga di situ di tanggung jawab terhadap atasan tentu saja. Dan seterusnya yang ketiga itu apa ya, implementasi dalam keseharian ASN itu ya di mana di situ harus jujur, berintegritas, dan di situ mempunyai karakter supaya tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan di situ. Dan yang terakhir di situ, anggota ASN itu, pegawai ASN itu mampu menghadapi isu-isu kontemporer. Kita melihat bahwa di sini isu-isu kontemporer itu sangat banyak sekali itu. Mulai dari kita dalam apa ya, modul yaitu ya, kita teman-teman dah paham semua, dah tahu semua bahwa isu-isu kontemporer itu di situ mewajibkan kita sebagai anggota ASN itu untuk supaya jujur, loyal, harmonis, dan inovasi. Seperti itu. Benar banget ya Pak, sekarang apalagi kita bagaimana kita menumbuhkan jiwa integritas ya Bu ya. Untuk menjadi ASN ini memang harus berintegritas. Mungkin awal-awal mungkin kita harus belajar absen tepat waktu. Contohnya ya mungkin terus juga harus on time pastinya karena kita juga harus mengajarkan itu kepada mahasiswa ya. Kalau nggak dari diri kita juga bagaimana kita mau mengajarkan ke mahasiswa hal-hal seperti itu. Nah, itulah gunanya Sankri dalam kehidupan sehari-hari bagi ASN atau aparatur sipil negara. Nah, mungkin ini udah masuk tahap akhir nih podcast kita. Nggak terasa ya, Bapak Ibu, waktunya. Nah, karena bincangnya itu sangat menarik sekali dan gampang pastinya dicerna oleh penonton kita pada pagi hari ini, mungkin bisa memberikan masukan lah terkait eh, kita ini sebagai CPNS ataupun ASN nantinya dalam mengikuti kegiatan Latsar yang sedang dilaksanakan ini. Mungkin ada yang ingin memberikan masukan, silakan. Oke, karena ladies first ya, mungkin saya dulu bapak-bapak izin Silakan. Ya, sebagai silakan Bu saya. Dinda. Nah, jadi mungkin karena kita juga baru hari pertama melakukan latsar gitu ya, walaupun sebelumnya sudah ada pembelajaran mandiri, tapi rasa-rasanya tuh memang sangat asing gitu ya sama kata-kata Sankri ini. Nah, mungkin saran dari saya untuk kedepannya, untuk CPNS maupun PNS yang bekerja di luar sana, alangkah baiknya kita memahami sistem Sankri dengan benar-benar rigid gitu ya. Sehingga dalam melaksanakan tugas kita itu bisa sekaligus melakukan bela negara tadi. Jadi kalau Sankrinya sudah benar, semua sistem kenegaraan ini sudah benar dilaksanakan dengan baik, maka kita adalah insan-insan yang berkontribusi besar terhadap pelaksanaan kenegaraan. Gitu. Mungkin boleh Oke, ditambahkan dari Pak Ages atau Pak Ayatullah. silakan pada Baik, narasi. ya mungkin sedikit tambahan dari saya ya. Jadi intinya persatuan dan kesatuan bangsa itu adalah salah satu hal yang paling penting yang kita jaga. Nah, jadi sebagai ASN, sebagai CPNS, maka dari itu bagaimana kita cara menjaganya? Ya kita harus punya wawasan. Gimana kita kita tidak punya wawasan kalau kita ingin menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, makanya pesan dari saya singkat aja mungkin perkuat wawasan kebangsaan agar tetap bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Baik, itu dia aja, Mbak Oke, Dea. mungkin Terima kasih. closing statement dari Makan yaitu menerapkan nilai-nilai bela negara dalam setiap tindakan. Nah, nilai-nilai bela negara itu kan ya ada banyak di situ. Di situ ada cinta tanah air, terus kemudian ada kesadaran berbangsa dan bernegara, terus kemudian ada apa itu
menjaga Pancasila itu tetap sebagai menjadi ideologi, sebuah ideologi negara, rela berkorban dan lain sebagainya banyak sekali. Dan di situ ada indikator-indikator di setiap yang saya sebutkan tadi. Seperti itu. Terima kasih. Sangat banyak sekali manfaat yang kita bisa dapatkan dari podcast kita pada pagi hari ini ya, di mana kita telah membahas tentang pastinya tentang Sankri ya, di mana Sankri itu merupakan sistem administrasi kesatuan Republik Indonesia. Nah, di mana seorang ASN juga harus mempunyai rasa cinta tanah air, harus mengerti tentang sistem administrasi. Bagaimana kalau ASN tidak mengerti tentang sistem-sistem tersebut, pastinya nanti dia di masyarakat pastinya akan ya mungkin tidak integritasnya kurang, mungkin dia tidak bisa mengikuti aturan dengan baik seperti itu. Mungkin dengan pembelajaran yang kita dapatkan di Latsar ini dan di podcast ini pastinya mudah-mudahan akan kita jalankan untuk kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian Bapak Ibu narasumber, terima kasih atas waktunya yang telah memberikan waktunya dan ilmunya pastinya pada podcast kita hari ini. Mungkin kita ada sedikit yel-yel Bapak Ibu. Nanti kalau saya bilang siapa kita, Latsar tahun 2026 Unja, yes, yes, yes. Oke, boleh? Oke, Oke, satu, ya. dua, tiga. Siapa kita? Latsar Masa CPNS CPNS Latsar Unja, CPNS. Unja yes, yes, tahun yes. 2026. Yes, Oh, yes, yes, yes. yes, Oke, yes. mungkin kurang kompak sekali lagi. Siapa kita? Latsar Latsar CPNS Latsar CPNS CPNS Universitas Unja Jambi tahun tahun 2026. Lupa. 2026. Yes, yes. Yes, yes, yes. Silakan tepuk tangan. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri podcast kita hari ini ya. Sampai ketemu di podcast-podcast berikutnya. Terima kasih. Terima Assalamualaikum. kasih. Terima kasih Terima kasih Bapak Ibu semuanya. semua.